see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Desa Skoudi. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Udah lama banget ya kita nggak ketemu di Mencekam ini, menceritakan email kamu yang sudah, kayaknya mungkin udah ada setahun kita nggak ketemu ya. Sebelumnya kita ketemu di China Modern Mystery Story Series, dan kini Mencekam kembali untuk menghibur warga Skoudi semua. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ada berita duka dan juga ada berita sukanya. Kita ke berita duka dulu. Beberapa minggu kemarin kita baru saja kehilangan salah satu kontributor kita yang paling kita cintai. Salah satu kontributor yang fenomenal, yang ceritanya sudah dijadikan film, yaitu First Love. Ya, kita kehilangan Mbak Faye. Beliau meninggal dunia di bulan Desember kemarin, dan ya kami mohon doanya ya, semoga almarhumah segala amal baiknya diterima di sisi Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan berita sukanya yaitu semoga konten Mencekam akan terus ada ya. Insya Allah saya akan buat konsisten di setiap minggunya. Kalau bisa setiap hari ya. Tapi ya kalau misalkan memang ada beberapa kegiatan yang harus saya jalani ya, semoga sih di setiap minggunya selalu ada. Amin ya. Dan juga buat teman-teman warga Skoudi semua yang mungkin punya pengalaman horor ya, tapi nggak bisa diceritakan secara verbal, bisa langsung diketik aja di email ya, di podcast.ceritahoror@gmail.com. Udah banyak banget yang DM saya, yang WhatsApp saya minta untuk kembali membawakan Mencekam ya. Ini saatnya saya hadir kembali. Terima kasih buat teman-teman, khususnya Mbak Pia nih dari BPKPD. Udah apa ya, mendorong saya untuk terus ayo dong bikin dong ya. Terima kasih. Ada beberapa juga yang DM, yang terus-terusan DM, terima kasih. Dan kalau bisa nih, kalau warga Skoudi semua nonton, coba di capture, coba di tag di Instagram saya di @radenruli RULLY ya, Raden RULLY. Saya pengen tahu nih siapa aja yang udah dengerin Mencekam season yang baru ini. Dan tanpa berlama-lama, saya akan membawakan sebuah cerita dari salah satu warga Skoudi yang tidak mau disebutkan namanya, yang berjudul Gepeng Bersimbah Darah. Seperti apa ceritanya? Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Pernah pada suatu waktu saya punya tugas kuliah yang mewajibkan saya dan beberapa anggota lainnya untuk mengamati jalan-jalan protokol. Sebut saja nama jalan protokol itu adalah Jalan Ratu. Jalan Ratu itu terletak persis di bawah flyover. Ada simpang 4 yang menghubungkan Jalan Ratu ke beberapa tempat lainnya. Tentu saja, kebanyakan pemandangan yang ada di sekitar lampu merah simpang 4 hampir sama dengan pemandangan lampu merah di simpang 4 lainnya, mungkin di tempat kamu. Awal-awal ada yang kepo dengan kedatangan mahasiswa-mahasiswa seperti kami. Ada yang memandang aneh, ada juga adik-adik kecil yang merasa penasaran. Selain itu, ada juga beberapa orang teman dari fakultas lain yang juga sedang mengadakan penelitian di tempat yang sama. Mereka mengamati berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan dunia lampu merah. Dari situ, beberapa hal yang menarik perhatian saya ya. Ada ibu-ibu yang kerap memaksa anak-anaknya untuk mengemis di lampu merah.
Ada juga beberapa anak-anak yang memaksa orang tua mereka untuk mengemis. Tapi ada satu yang sepertinya tetap gigih berjuang di tengah orang-orang yang meminta-minta. Ini bukan berarti saya mengecilkan orang yang meminta-minta ya. Ada dua orang kakak beradik. Mereka memiliki kaki yang tidak sempurna. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ucap atau salah pemilihan tata bahasanya. Jadi dua kakak beradik ini tangan dan kakinya itu tidak sempurna seperti orang-orang pada umumnya. Mereka berjalan tidak lurus, tetapi sedikit tertatih-tatih. Namun di tengah-tengah kekurangannya itu, mereka berdua ini sangatlah luar biasa. Mereka tuh pejuang tangguh ya kalau kata teman saya. Kita sebut saja namanya Zidan dan Zahran. Zidan dan Zahran ini mungkin usianya terpaut 3 tahun. Penyebab pasti mereka seperti itu saya tidak tahu ya. Saya juga tidak bisa menanyakannya karena ketika saya diajak berkunjung oleh teman saya yang sedang melakukan penelitian mengenai Zidan dan Zahran, ibunya ini juga sudah sakit-sakitan. Tidak bisa bergerak dan hanya tergeletak begitu saja di atas tempat tidurnya. Zidan dan Zahran berjualan keripik bawang. Keripik bawang yang resepnya mereka dapatkan dari sang ibu. Mereka tinggal di sebuah petakan kecil di tengah-tengah kota. Ya, rumah yang mohon maaf bisa dibilang kumuh, pengap, tidak ada ruang ventilasi, tidak pernah dimasuki cahaya matahari. Saya tidak bisa menyebut itu rumah, makanya saya sebut itu petakan. Sehingga ketika kami datang ke sana, kami benar-benar merasa miris dan kasihan melihat kedua kakak beradik ini yang berjuang untuk memenuhi kehidupan mereka berdua dan ibunya. Katanya bapak mereka sudah meninggalkan mereka ini semenjak mereka menunjukkan gejala-gejala kalau Zidan dan Zahran memiliki kekurangan dan tidak sempurna seperti anak-anak lainnya. Saya lalu mengusulkan sebuah ide untuk open donasi bagi Zidan dan Zahran. Teman-teman yang lain setuju walaupun sebenarnya fokus tugas kuliah kami bukan berhubungan dengan itu, tapi hati kami berkecamuk untuk membantu keduanya. Setiap melihat Zidan dan Zahran yang menundukkan sedikit tubuh mereka sambil mengatupkan kedua tangan mereka yang tidak sempurna, sambil mengucapkan salam, berkata yang lemah lembut, sambil menawarkan dagangan mereka, hati siapa yang tidak tercabik-cabik melihatnya. Saya merasa belajar banyak tentang rasa syukur ketika dipertemukan dengan Zidan dan Zahran. Singkat cerita, open donasi selesai, walaupun tidak menghasilkan nominal yang cukup banyak. Setidaknya selama beberapa bulan itu kami merasa sedikit lega. Kami berjanji satu sama lain untuk kembali melihat Zidan dan Zahran. Setelah segala urusan mengenai tugas-tugas kuliah kami ini selesai dan beberapa bulan berlalu, kami disibukkan dengan berbagai macam kegiatan seperti study tour atau persiapan-persiapan menjelang skripsi. Tentunya ya semua tahu ya kalau skripsi itu menyita banyak waktu, pikiran, sehingga kami melupakan sejenak pemikiran tentang Zidan dan Zahran. Dari daerah, kami ke daerah. Jalan Ratu itu cukup jauh. Ditambah lagi kalau macet ya, mungkin bisa setengah harian. Walaupun begitu, kami tetap mendoakan Zidan dan Zahran. Semoga tetap menjadi pejuang yang tangguh. Sampai akhirnya, di penghujung tahun, semua sudah terlewati. Dalam artian, kami memiliki jeda sejenak. Dan disitulah kami berniat untuk datang lagi ke pemukiman di sekitar Jalan Ratu. Total mungkin hampir 1 tahun ya kami tidak datang ke sana. Dan kami cukup terkejut ketika melihat rumah-rumah di Jalan Ratu itu sebagian sudah ada yang berubah. Kami
tidak menemukan Zidan dan Zahran. Tidak menemukan rumahnya. Bahkan beberapa belas rumah di sekitar itu banyak ditinggalkan oleh pemiliknya. Mungkin karena sedang musim penghujan. Daerah itu memang daerah yang rawan banjir. Banyak rumah-rumah yang berlumut, bahkan bekas-bekas genangan air itu masih bisa terlihat dengan jelas di dinding-dinding rumah mereka. Karena kami sudah terlanjur datang ke sana, ya walaupun hari itu sudah maghrib ya, saya dan teman-teman memutuskan untuk sholat di masjid di sekitar kawasan lain yang dekat dengan Jalan Ratu. Di sana setelah sholat masjid, saya berniat mengenakan sepatu. Tapi pandangan mata saya tertuju pada trotoar yang temaram. Ada dua kakak beradik yang sedang berjalan-jalan sambil menenteng dagangan mereka di atas bahu. Keduanya tampak riang berceloteh. Kemudian saya kabur begitu saja. Bahkan satu sepatu saya itu belum saya pasang talinya. Saya takut kehilangan jejak mereka. Soalnya ya kami datang ke sini dan mencari berjam-jam dan gak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan mereka. Zidan dan Zahran juga ibunya. Jadi saya gak mau melepaskan begitu saja mereka. Saat saya mencoba untuk memanggil dan mengejar, tiba-tiba saja di bawah pohon yang berjajar, entah ya, pohon itu terlihat sangat tua, mungkin bisa jadi sudah ratusan tahun umurnya. Zidan dan Zahran sudah tidak ada lagi di sana. Padahal, ya mohon maaf ya, dengan kaki yang seperti itu harusnya mereka berjalan tidak secepat itu. Saya menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, sambil berlari-lari dan memanggil-manggil nama Zidan dan Zahran bergantian. Tapi tidak ada satu sahutan sama sekali. Teman-teman saya menyusul. Saya bilang, saya masih mencari Zidan dan Zahran. Mereka berkata ingin makan malam, menyuruh saya buru-buru, tapi saya bilang silakan makan duluan dan saya nanti nyusul aja. Saya mau cari Zidan dan Zahran dulu di sekitar sini. Tadi saya lihat soalnya. Teman-teman saya yang pergi mencari warung makan, tapi saya tidak mengikutinya. Saya menyusuri lagi jalan trotoar yang berada di sekitar masjid yang sebenarnya tidak begitu besar itu ya. Masa sih? Saya nggak bisa menemukannya. Saya agak kesel ya dan menggerutu di dalam hati. Saya kembali menyusuri jalan yang agak lebih sempit dari jalan sebelumnya. Saya harap ada tempat tinggal di sana. Dan saya harap ada orang juga yang mengenali Zidan dan Zahran. Tapi jalan itu seperti jalan buntu. Lagi-lagi, rumah-rumah di belakang itu seperti sudah lama ditinggalkan. Saya hendak berbalik, tapi lagi-lagi ada dua siluet yang berdiri di bawah lampu jalanan yang sepertinya sudah mulai redup. Di sana ada dua orang anak laki-laki yang saya duga adalah Zidan dan Zahran. Tetapi ketika saya dekati, terus semakin mendekat. Apa yang tadi saya lihat, semakin didekati, semakin berbentuk aneh. Dalam pandangan mata saya ini, dua anak laki-laki itu berbentuk tidak seperti visual manusia pada umumnya. Mereka terlihat gepeng, tipis. Saya sempat melihat mereka berlumuran darah. Merinding.
Satu kata yang saya dengar sebelum saya jatuh pingsan saat itu. Mereka mengucapkan, "Terima kasih ya Kak." Ucapnya seperti itu. Tubuh saya limbung, jatuh ke atas tanah berpasir yang lembab dan basah. Untungnya teman-teman saya sudah selesai makan dan langsung menyusul mencari saya dan akhirnya menemukan saya. Mereka segera membawa saya ke rumah sakit. Saat sadar saya tertegun. Memang kejadian itu cuma sebentar ya. Saya mencoba untuk mengusap wajah saya. Hingga teman saya bertanya, "Kamu kenapa pingsan? Terus ngapain sih ke tempat yang gelap kayak gitu? Di sana tuh nggak ada rumah-rumah. Zidan sama Zahran nggak mungkin ada di sana," kata teman saya begitu. Saya masih melamun. Saya minta pulang malam itu juga walaupun teman-teman saya memaksa agar saya dirawat inap. Saya bilang saya nggak kenapa-napa. Saya cuma shock aja. Karena khawatir teman-teman saya yang dari fakultas lain itu menginap di rumah menemani saya karena waktu itu orang tua saya lagi dinas di luar kota. Malam-malam mereka bercerita dan bertanya kenapa saya tadi jatuh pingsan. Saya bilang saya cuma kecapean. "Gak mungkin lah," kata teman saya. "Kamu tuh dari tadi bilang kalau kamu ngelihat Zahran sama Zidan." Mereka tidak percaya. Kemudian saya harus menjawab apa? Apa saya harus menjawab melihat mereka dengan keadaan tubuh yang sudah tidak karuan itu dan berbau anyir darah? Ya, rumah saya itu kan di pinggir jalan. Kamar saya ada di lantai 2. Saya punya balkon yang tidak begitu besar yang bisa melihat ke arah jalanan. Saat jam 3 dini hari, saya mendengar suara kentongan. Bukan kentongan. Itu seperti suara tiang listrik. Ya, tiang listrik yang kalau malam suka dipukul sesuai dengan menunjukkan waktu jam berapa. Karena itu jam 3, sudah jelas tiang listrik dipukul 3 kali. Tapi biasanya petugas keamanan yang menjaga di hari itu tidak berjaga. Karena memang ada jam liburnya ya si security ini. Cuma memang di jam 3 itu ada dentangan. Ada pukulan yang mengarah ke tiang listrik. Awalnya cuma 3 kali. Tapi kemudian tiang listrik itu dipukul berkali-kali. Sudah jelas saya waktu itu masih bangun. Tapi teman-teman saya yang sudah tertidur akhirnya ikut terbangun. Karena dirasa berisik ya. Dan mungkin teman-teman saya juga pengen ngeliat dan penasaran siapa sih yang malam-malam dini hari ya itu memukul tiang listrik dengan sangat berisik. Mereka bangun dari tempat tidur. Saya tidak melihat apa-apa. Tapi salah satu teman saya berjalan ke arah balkon. Kemudian dia tertegun seperti melihat sesuatu yang memukul-mukul tiang listrik. Dia histeris dan berteriak menyebut satu kata. "Demit! Demit!"
Saya dan beberapa orang teman lainnya beranjak dari tempat tidur kemudian menuju ke arah balkon. Di situ kami melihat sesuatu yang mirip dengan Zidan dan Zahran. Tapi sekali lagi seperti apa yang sudah saya lihat sebelumnya. Tubuh mereka tidak seperti manusia pada umumnya. Tubuh mereka seperti layaknya tubuh yang terhimpit atau terlindas sesuatu. Ya, harus seperti apa saya mendeskripsikannya kalau bukan gepeng. Dan kali ini bukan hanya saja saya yang melihat mereka, tapi teman-teman saya juga. Sosok yang menyerupai Zahran dan Zidan itu membawa batu yang dipukul-pukulkan ke tiang listrik, membuat tiang listrik berbunyi terus-menerus. Semuanya terjadi begitu cepat. Salah satu teman saya ada yang ikut pingsan, dan saya coba untuk menguatkan diri. Saya ingin mata saya ini benar-benar menangkap sosok itu. Apakah kami berlima ini salah lihat? Atau memang sesuatu itu adalah entah sosok yang lain atau binatang. Kemudian angin berhembus cukup kencang. Bahkan bunyinya terdengar berdesing-desing. Baru kali itu di tempat kami tinggal mengalami angin yang cukup kencang. Tiba-tiba dalam pandangan kami, sesuatu yang gepeng itu menguar begitu saja. Menghilang. Tidak memberikan penjelasan apa-apa. Padahal kami penasaran. Sampai sekarang, kami tidak menemukan jawabannya. Ya, itu dia warga Skaudi untuk episode Mencekam kali ini. Semoga menghibur ya. Dan sekali lagi terima kasih masih terus setia dengan Do You See What I See. Oh iya, ada satu lagi hal yang saya lupa. Belakangan ini banyak banget komentar yang berbau dengan judi online ya. Jadi kalau teman-teman atau warga Skaudi semua melihat ada komentar yang mempromosikan judi online di kolom komentar kami, silahkan langsung di-report saja. Kita juga terus pantau dan semoga bisa terus mereport akun-akun yang negatif ini ya. Jangan lupa untuk terus saksikan di Siwarasi dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Di-subscribe jangan lupa ya. Dan pastikan di-share, dibagikan ke teman-teman lain yang juga suka dengan cerita horor. Ketemu lagi di episode Mencekam selanjutnya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. podcast.ceritahoror@gmail.com